Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 TPN 5C yang beranggotakan Elsa Nanditasari, Wahyudi Cakraningrat, Nadia Amalia, dan Nikmatul Kopso. Kami akan membahas mengenai PAN atau penilaian acuan norma. Yang pertama adalah pengertian penilaian acuan norma. PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif, serta meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Ada beberapa pendapat tentang pengertian penilaian acuan normatif. Yang pertama, PAN merupakan elemen pilihan yang memberikan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar, sehingga acuan tersebut tidak terpisahkan dalam penerapan standar. Data dokumen normatif yang diacu dalam standar yang sangat diperlukan dalam penerapan standar. Yang kedua, PAN adalah penilaian sekelompok peserta didik dalam suatu pembelajaran berdasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu. Yang ketiga, PAN yaitu cara membandingkan nilai seorang peserta didik dengan nilai kelompoknya. Jadi, dalam hal ini prestasi seluruh peserta didik dalam kelas atau kelompok dipakai sebagai dasar penilaian. Dalam hal ini, norma berarti kapasitas atau prestasi kelompok. Sedangkan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Dapat kelompok siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, dan lain-lain. PAN juga dapat dikatakan penilaian apa adanya, dengan pengertian bahwa acuan pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh rata-rata dan simpangan baku pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. B. Tujuan dan fungsi penilaian acuan norma. Tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai ke tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva norma. Penilaian acuan norma pada umumnya berfungsi atau digunakan untuk seleksi. Soal tes dalam pendekatan ini dikembangkan dari bagian bahan yang dianggap oleh guru penting sebagai sampel dari bahan yang telah disampaikan, dan soal yang dibuat harus dibuat dengan tingkat kesukarannya bervariasi, mulai dari yang mudah sampai dengan yang sulit, sehingga memberikan kemungkinan jawaban peserta didik yang bervariasi. Penilaian acuan norma biasanya juga digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik, peringkat, dan klasifikasi peserta didik. C. Ciri-ciri penilaian acuan norma atau PAN. Berikut ini beberapa ciri dari penilaian acuan normatif. A. Penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya, penilaian acuan normatif digunakan apabila kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitasnya, seperti di kelas, di sekolah, dan lain sebagainya. B. Penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif, artinya selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pada waktu tersebut. C. Nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pembelajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan peserta didik, peringkatnya dalam komunitasnya atau kelompoknya. D. Penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan tantangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan mengalami kesulitan yang serius. Yang terakhir, yang E, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. D. Kelebihan dan kekurangan penilaian acuan normatif.
A. Kelebihan metode penilaian acuan normatif. 1. Dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. 2. Dapat membedakan kemampuan antara peserta didik yang pintar dan kurang pintar, yakni dengan membedakan kelompok atas dan bawah. 3. Fleksibel, yakni dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. 4. Mudah menilai karena tidak ada patokan tertentu yang harus dicapai. 5. Dapat digunakan sebagai ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. 6. Kebiasaan menggunakan penilaian berdasarkan referensi normatif atau kelompok. 7. Asumsi bahwa tingkat kinerja yang sama diharapkan terjadi pada setiap kelompok siswa. 8. Bermanfaat untuk membandingkan siswa lintas mata pelajaran dan memberikan hadiah atau penghargaan utama untuk sejumlah siswa tertentu. B. Kekurangan metode penilaian acuan normatif. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran serta kualitas pembelajaran siswa, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. Tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya tergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lainnya. 2. Tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Yang terakhir, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa.